Oke, silakan kalian siapkan dulu alat tulisnya dan keluarkan buku matematika. Ini kita akan belajar tentang modus dan media. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tes semangatnya dulu nih, karena masih pagi harusnya masih semangat dong. Untuk semangat. Masih kurang semangat, satu kali lagi. Untuk semangat. Oke, kita bisa mulai ya pembelajaran hari ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan ada belajar tentang apa? Ada yang ngasih siapa? Tentang apa itu modus dan apa itu media. Apa itu modus? Oke, secara singkat ada yang mau menyampaikan apa itu modus? Apa namanya? Boleh. Eli deh coba, apa itu modus? Ya betul, modus itu nilai atau data yang sering muncul. Terus apa itu media? Nilai tengah, bagus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana penggunaan konsep modus dan media dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian berpikir sejenak. Menurut kalian, apakah modus dan media ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Ada yang bisa kasih contoh situasinya untuk apa? Ada yang bisa mengasih contoh situasinya seperti apa? Permasalahan seperti apa yang bisa kita gunakan? Oke, Sila, ada tanggapan? Oke, bagus. Dari Eli ada mencontohkan data seragam di kelas 8A, itu juga boleh. Itu berarti kita menggunakan konsep data seragam yang paling banyak digunakan kan? Nah, karena data yang sering paling banyak digunakan di kelas 8A misalnya. Nah, itu berarti kita menggunakan konsep apa? Apa yang dicari? Data apa yang dicari? Menentukan modusnya. Sebelum menggunakan modus, apa yang harus dilihat dulu? Diurutkan dulu, terus yang paling sering muncul. Iya betul, dicari yang paling sering muncul, baru kita menggunakan konsep modus. Jadi jangan langsung modus, tapi kita harus tahu dulu apa yang kita cari. Oke? Nah, contoh lagi misalnya, Ibu mau tahu di kelas 8A ini makanan favoritnya apa? Nah, berarti kan Ibu harus data dulu. Terus, Ibu mau tanya dulu, apa arti favorit? Kesukaan biasa aja kah atau kesukaan yang paling disukai? Disukai. Terus, kalau favorit itu kan biasanya yang paling banyak kan? Nah, kalau yang paling banyak itu biasanya pakai konsep apa yang bisa kita gunakan? Modus, bagus. Nah, jadi dua contoh situasi tadi yang seperti dicontohkan Eli tadi tentang data seragam, terus juga Ibu mau mengusulkan makanan favorit di kelas 8A, itu bisa kita gunakan konsep modus. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah kasih contoh dua situasi. Nah, hal itu menunjukkan bahwa oh ternyata konsep modus dan media itu kita tidak cuma hanya angka yang dihitung, tapi kita bisa juga melihat dalam permasalahan sehari-hari. Bahkan hal sederhana, Ibu mau tahu makanan favorit kalian aja, itu bisa pakai modus. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, murid mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan data dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep modus dengan tepat. Lalu yang kedua, murid mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan data dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep media dengan tepat. Jadi ada
ibu ada punya satu permasalahan. Ada yang mau bantu ibu untuk membacakan soalnya? Boleh angkat tangan? Yandra, Faisal, boleh Faisal. Silakan. Bacakan soalnya. Soalnya adalah penyebab anak kita makin sekolah yang menjual ayam geprek setiap hari. Sebelum adanya program Islam Digital SMDG, Ibu Hadis dan biasa menentukan jumlah ayam geprek yang harus disiapkan. Namun, setelah adanya MDG, jumlah pembeli menjadi berubah-ubah. Akhirnya kadang ayam geprek tetap habis, tidak tersisa dan tidak terjual. Untuk mengurangi risiko makanan tersisa, Bu Hadi menjual ayam geprek yang terjual selama 5 hari terakhir seperti tabel di samping. Menurut kalian bagaimana cara menentukan jumlah ayam geprek yang harus disiapkan setiap hari agar tidak banyak tersisa? Oke, boleh dibacakan Faisal, di dalam tabelnya ada apa aja? Dalam tabel ada hari dari Senin sampai Jumat. Senin 30 porsi, Selasa 20 porsi, Rabu 25 porsi, Kamis 20 porsi, Jumat 15 porsi. Oke, baik. Terima kasih Faisal sudah membantu ibu untuk membacakan soalnya. Nah, di sini ada satu permasalahan. Kira-kira apa sih masalahnya dari soal yang ada di layar? Ada yang mau menyampaikan? Ayam gepreknya banyak yang tersisa, itu permasalahannya. Terus apa ya yang harus kita cari? Kita membantu Ibu Hadi untuk menentukan apa? Supaya apa? Supaya ada yang bisa? Coba angkat tangannya. Menentukan apa? Apa yang harus kita cari dulu? Tadi permasalahannya, oh ternyata Ibu Hadi ini selalu menyisakan ayam geprek untuk dijual. Nah, yang harus kita tentukan apa? Supaya boleh? Supaya geprek harus disiapkan setiap harinya. Iya betul, itu yang harus kita bantu Ibu Hadi. Oke, sekarang lalu kalian diskusikan permasalahan itu secara berkelompok. Di sini Ibu bagikan kelompoknya ada 6, dari kelompok 1 sampai kelompok 6, dan masing-masing kelompok itu ada 4 sampai 5 orang. Nah, perlu diperhatikan, nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Dan Ibu harapkan semuanya mendapatkan masing-masing peran. Maksudnya apa Bu? Misalnya nih, dalam satu kelompok ada 5 orang. Nah, satu orang misalnya ada yang membacakan masalahnya. Kan LKPD-nya cuma satu, agak susah kan semuanya membaca. Nah, jadi ada satu orang yang membacakan masalahnya. Terus yang kedua, karena nanti ada waktunya, jadi satu orang melihat, oh ternyata waktunya sisa segini guys, jadi harus didiskusikan lebih cepat lagi. Terus lagi ada yang membantu menuliskan. Terus ada lagi yang membantu menghitung. Tapi diskusinya tetap semuanya. Satu orang yang merasa lebih cepat menghitung bisa membantu teman-temannya. Tidak ada yang mengerjakan sendiri. Nah, terus peran yang terakhir itu ada perwakilan kelompok yang akan presentasi. Kita kan nggak tahu siapa yang akan presentasi. Jadi siapkan masing-masing kelompok ada semua perannya itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan kalian terus berkelompok.
Waktunya tinggal 4 menit lagi.
Oke, kita hitung sama-sama lah. 3, 2, 1. Siapa yang akan maju? Oke, silakan kelompok 6 dipersiapkan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan maju kelompok 6. Yang lain silakan hadap ke depan dulu, perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membacakan hasil dari kerja kelompok kami.
aktivitas 1. Kelompok 3 ada tambahan? Tidak ada? Ada, boleh sampaikan dari Ibu. Oke, nah data yang disebutkan sama Bayu itu data yang ada pada tabel, iya kan? Nah, itu bisa juga menjadi informasi pada aktivitas 1. Nah, terus lagi yang nomor 3. Apa yang ingin diketahui oleh Bu Hadi? Di sini kelompok 6 menjawab jumlah ayam geprek yang terjadi selama 5 hari. Adakah yang ingin menambahkan atau jawabannya yang berbeda? Boleh sampaikan. Kelompok 1 sama. Oke, kalau kelompok 2 sama atau berbeda? Boleh sampaikan. Kelompok 2. Oke, berapa banyak ayam geprek yang harus disediakan setiap hari? Adakah jawabannya yang sama dengan kelompok 2 juga? Ada? Ada. Oke, ada yang berbeda? Boleh, kelompok 5 sampaikan. Jumlah yang tidak ada tidak ada yang tersisa. Oke, jumlah ayam geprek yang harus disiapkan agar tidak ada yang tersisa. Oke. Terus lagi yang nomor 4, di sini analisisnya belum ada dari kelompok 6 ya. Nah, kalau dari kelompok yang lain ada yang mau menambahkan bagaimana cara menganalisis aktivitas 1? Konsep apa yang kita gunakan? Konsep modus. Siapa yang menjawab konsep modus? Kelompok mana? Kelompok 5. Oke, boleh disampaikan kenapa jadi menggunakan konsep modus? Untuk mengetahui banyak masing-masing data penjualan. Ada lagi pendapat yang lain? Kenapa jadi menggunakan konsep modus di aktivitas 1? Kelompok 4? Karena menentukan banyak data. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Kelompok 3? Tidak ada. Oke. Nah, berarti aktivitas 1 tadi kebanyakan menjawab konsep modus ya. Nah, terus solusinya kelompok 6 berdiskusi mendapatkan jumlah yang harus disiapkan adalah 20 porsi. Nah, Ibu mau tanya kenapa jadi 20 porsi dapat dari mana? Dari banyaknya pembelian. Oke. Kalau dari teman-teman yang lain ada yang samakan dengan kelompok 6 untuk nomor 5? Sama. Oke. Ada yang beda? Ada yang beda? Tidak ada. Oke. Berarti semuanya menjawab 20 porsi. Berarti kita lanjut ke aktivitas 2. Aktivitas 2, kelompok 6 menjawab apa tujuan wali kelas mengumpulkan data tersebut. Kelompok 6 menjawab untuk mengikuti lomba keindahan kelas. Ada lagi yang mau menambahkan atau yang berbeda? Kelompok 1, aktivitas 2-nya nomor 1 jawabannya apa? Tujuan wali kelas mengumpulkan data. Boleh disampaikan? Ya. Boleh dari ini? Untuk mengikuti lomba keindahan kelas. Sama ya? Kelompok 2 sama atau beda? Sama. Sama. Tujuan mengumpulkan data. Oke. Kelompok 3
sih yang dikumpulkan oleh wali kelas? Data iuran, data uang jajan, data uang jajan. Tujuannya untuk mengumpulkan data uang jajan itu untuk apa? Untuk mengikuti lomba pindahan kelas. Nah, coba kita lanjut ke nomor 2. Apa yang ingin ditentukan oleh wali kelas? Kelompok 6 menjawab dasar iuran untuk mengikuti lomba keindahan kelas. Jadi wali kelas berarti ingin menentukan iurannya ya. Nah, dari kelompok yang lain adakah jawabannya yang berbeda? Atau sama semua? Sama. Oke. Boleh kelompok 2 sampaikan? Boleh saya lagi. Menentukan nilai tekan iuran kelas 8B. Oke. Nah, terus pertanyaan ketiga berkaitan dengan nomor 2. Mengapa iuran perlu disesuaikan dengan kondisi murid? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Hasil diskusi kelompoknya untuk nomor 3. Boleh, kelompok 2 silakan. Untuk apa? Ada beberapa murid yang membayar sedikit dan ada juga yang banyak. Oke, jadi kenapa harus disesuaikan? Karena ada perbedaan uang jajannya. Ada lagi pendapat yang lain? Boleh, kelompok 3. Oke, agar murid merasa adil. Ada lagi yang lain? Boleh, kelompok 4. Karena iurannya tidak boleh terlalu kecil maupun terlalu besar. Oke, agar iurannya tidak terlalu kecil maupun terlalu besar. Kelompok 6, bagaimana tanggapan teman-teman yang lain? Apakah ada tanggapan? Untuk yang nomor 3? Tidak ada. Oke, dari kelompok 5 ada yang ingin disampaikan untuk nomor 3? Tidak ada. Mari kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, perhatikan data uang jajan pada tabel tersebut. Bagaimana cara menentukan nominal iuran yang tepat agar dapat mewakili kondisi sebagian besar murid? Kemudian tentukan hasilnya. Ada yang ingin menyampaikan? Untuk jawaban nomor 4, aktivitas 2. Kelompok 1. Oke, kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3 ada tanggapan? Jawabannya seperti apa kalau kelompok 3? Untuk yang nomor 4 pakai rumus apa? Pakai rumus median data ganjil. Oke, yang lain kalau kelompok 2 tadi pakai apa? Untuk yang nomor 4 pakai median data ganjil. Kelompok 4 median data genap. Oke, ini ada perbedaan. Kelompok 5. Oke, nah tadi ada yang menjawab data ganjil dan data genap. Coba ibu mau tanya di kelompok 2 sama kelompok 3. Kenapa memilih menggunakan konsep median data ganjil? Boleh kelompok 2 dulu?
data genap salah. Oke, kalau dari kelompok 6 nih gunakannya. Kira-kira untuk yang aktivitas 2 itu menurut kelompok 6 menggunakan median data ganjil atau median data genap? Data ganjil, kenapa nih dipakai median data ganjil? Karena totalnya ada 5, datanya ada 5. Kalau kelompok 5 menggunakan apa? Median ganjil juga. Oke. Berarti tadi alasan yang median data ganjil karena datanya ada 5. Terus yang tadi menjawab median data genap ternyata ikut sependapat. Oke. Nah, terus kesimpulannya untuk nomor 5, berapa besar iuran yang harus ditetapkan wali kelas? Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya untuk nomor 5? Kelompok 5. Kesimpulannya untuk yang nomor 5, Rp10.000 ya. Oke. Terus kalau dari kelompok yang lain, berapa besar iuran yang harus ditetapkan? Ada yang menyampaikan? Kelompok 1. Kelompok 1 ada tanggapan? Nomor 5. Kelompok 2. Untuk yang nomor 5 jawabannya berapa? Hasil diskusi kalian. Berapa? 15.000. Adakah jawabannya yang sama dengan kelompok 2, 15.000? Tadi menggunakan konsep median data ganjil. Kalau kelompok 3 berapa? 5.000. Kenapa jadi 5.000? 2 tambah 1 bagi 2. Kalau 5 tambah 1 bagi 2. Oke, kalau dari kelompok 2 tadi caranya bagaimana? Tadi sudah disampaikan oleh Faisal. Kenapa jadi 15.000? Baik, untuk hasil diskusi kelas 1 dan 2, silakan duduk dulu kelompok 6. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 6 karena sudah mempresentasikan hasil jawabannya. Tepuk salut. Nah, jadi untuk aktivitas 1 tadi kan masalahnya ternyata setelah adanya FBG, apa masalah yang terjadi? Ibu Hani selalu menyisakan banyak ayam geprek. Berarti beliau ingin menentukan banyak ayam geprek yang harus disediakan setiap hari supaya apa? Supaya tidak tersisa. Bagus. Terus konsep apa yang kita gunakan untuk aktivitas 1? Konsep modus, karena kita ingin menentukan berapa banyak jumlah yang sering terjual dalam setiap harinya. Terus lagi untuk aktivitas 2, masalahnya apa? Aktivitas 2 masalahnya wali kelas ingin menentukan iuran yang tepat. Untuk apa supaya menentukan iuran yang tepat itu? Iurannya untuk apa? Untuk lomba keindahan kelas. Terus kenapa harus ditentukan secara tepat? Supaya apa? Kan tadi data uang jajannya beda-beda. Ada yang dari 5.000 sampai 50.000. Supaya
kalau tidak ada, silakan kalian kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau tes semangatnya lagi nih. Tepuk semangat. Oke, sekarang siapa yang mau bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Hari ini kita belajar tentang apa aja? Boleh angkat tangan? Silakan Eli. Modus dan median. Ada lagi yang lain? Silakan angkat tangannya. Hari ini banyak yang kita pelajari. Tadi yang pertama tentang modus dan median. Terus silakan Faisal. Cara menentukan modus dan median dalam kehidupan sehari-hari. Terus bagaimana caranya menentukan modus dan median dalam kehidupan sehari-hari? Kalau modus itu digunakan ketika kita ingin menentukan apa? Ya, menentukan nilai yang paling sering muncul. Situasinya tadi contohnya di aktivitas 1. Ibu harinya ingin menentukan jumlah porsi ayam geprek yang harus disiapkan setiap hari. Terus kapan kita menggunakan media dalam aktivitas sehari-hari? Ketika ingin menentukan apa? Kalau dalam diskusi tadi menentukan apa? Menentukan uang iuran. Nah, uang iuran itu apa yang kita tentukan? Nilai tengahnya, supaya kita mendapatkan hasilnya, hasil yang adil. Oke, betul. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan kita pada hari ini? Apa aja yang perlu kita pelajari? Cukup? Oke, bisa kita sepakati lah kesimpulan kita pada hari ini. Nah, setelah itu Ibu minta kalian untuk mengerjakan refleksi dan evaluasi dikerjakan secara mandiri atau masing-masing. Tidak boleh diskusi dengan teman di sampingnya. Nah, untuk refleksi ini kalian Ibu minta untuk menuliskan bagaimana pengalaman belajar hari ini. Apakah menyenangkan? Apakah kurang menyenangkan? Terus kalau misalnya ada syarat untuk Ibu, boleh dituliskan di kertas yang sudah disediakan.
ada yang bingung silakan tanyakan ke ibu.
Waktunya tinggal 3 menit lagi. Waktunya tinggal 1 menit lagi.